universal, dapat diterapkan dimanapun dan memandang batasan geografi. Beberapa ayat Al-Quran yang mendukung ide ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang relevan untuk seluruh umat manusia di berbagai konteks dan wilayah. Beberapa contoh ayat yang mencerminkan universalitas nilai-nilai Islam adalah sebagai berikut, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu untuk yang adil dan moderat, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan supaya Rasul menjadi saksi di atas perbuatan kamu. Ayat ini menekankan keadilan dan kesederhanaan sebagai nilai-nilai fundamental dalam Islam yang dapat membimbing umat manusia di seluruh dunia. Ada juga dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan dalam surah Al-Imran. Cukup satu ayat yang saya bacakan tadi. Nanti kita membahas tentang hal itu ketika ada pertanyaan dan sebagainya. Yang kedua itu keterbukaan terhadap pengaruh luar. Pemikiran ini seringkali terbuka terhadap pengaruh-pengaruh intelektual, budaya, dan keagamaan dari berbagai wilayah. Ini dapat mencakup adaptasi ide-ide baru atau pandangan yang berasal dari konteks global. Meskipun konsep keterbukaan terhadap pengaruh luar tidak selalu diuraikan secara eksplisit dalam Al-Quran. Ada beberapa prinsip dan nilai dalam Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan ide keterbukaan terhadap pengaruh intelektual budaya. Beberapa dalil atau ayat Al-Quran dapat mencerminkan konsep ini. Terdapat dalam surah Al-Hujurat juga. Kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yang sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan Tidak baik ke jaringannya Samring. Ya, sepertinya terganggu jaringannya. bagus, Ustaz. Ya, lanjut nih. Sudah masuk, Ustaz. Mati-mati tadi, lanjut nih. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi antar negara. Pemikiran Islam transnasional sering mendorong kerjasama antar negara dan lintas budaya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
baik dalam bidang keagamaan, sosial, atau politik. Prinsip ini ada beberapa ayat yang ayat dalam prinsip dalam Al-Quran dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kolaborasi dan persatuan. Nah, di antaranya dalam surah Al-Maidah dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini memberikan dasar untuk tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks kerjasama antar negara untuk mencapai kebaikan ketakwaan bersama. Ada beberapa ayat, namun cukup ini yang saya bacakan. Kemudian yang keempat, pentingnya solidaritas umat Islam. Pemikiran ini menekankan pentingnya solidaritas di antara umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama dalam menghadapi tantangan bersama atau konflik global. Pentingnya solidaritas umat Islam, terutama dalam menghadapi tantangan bersama atau konflik global, dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menekankan persatuan dan dukungan antara Muslim. Dalam surah Al-Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu mendapat petunjuk. Ayat ini menekankan persatuan umat Islam dan pentingnya berpegang teguh pada agama Allah sebagai sarana untuk mempertahankan solidaritas. Kemudian bagian yang kelima, toleransi dan dialog antara budaya. Antar budaya, pemikiran ini sering menekankan pentingnya toleransi antar budaya dan dialog antar agama sebagai cara untuk memahami dan menghargai perbedaan. Konsep toleransi dan dialog antar budaya dalam pemikiran Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menekankan nilai-nilai seperti toleransi, pemahaman, dan dialog. Ini terdapat dalam surah Al-Hujurat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Ayat ini menekankan
keberagaman dalam penciptaan manusia dan menekankan nilai takwa sebagai landasan keutamaan, bukan asal-usul etnis atau suku. Kemudian bagian yang keenam, kritis terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pemikiran Islam transnasional sering menunjukkan ketidaksukaan terhadap kolonialisme dan imperialisme, serta berupaya untuk mempertahankan kedaulatan dan nilai-nilai lokal atau umat Islam di tengah pengaruh asing. Meskipun tidak terdapat ayat Al-Quran yang secara langsung menyebutkan kata kolonialisme atau imperialisme, prinsip-prinsip dalam Islam dapat diartikan sebagai dukungan untuk mempertahankan kedaulatan dan nilai-nilai lokal di tengah pengaruh-pengaruh asing. Sebagai berikut dalam ayat yang ada kaitannya itu dalam surah Al-Baqarah, tidak ada pemaksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mengetahui lagi Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan menunjukkan bahwa agama dan keyakinan tidak boleh dipaksa dalam konteks kolonialisme, dan hal ini dapat diartikan sebagai penolakan terhadap paksaan dan dominasi asing. Kemudian yang terakhir, pandangan terhadap globalisasi. Pemikiran ini mencoba menghadapi dampak globalisasi dengan pertahankan identitas Islam dan mencari cara-cara untuk memanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Pandangan terhadap globalisasi dalam pemikiran Islam transnasional mencerminkan upaya untuk menjawab dampak globalisasi dengan pertahanan identitas Islam dan sekaligus mencari cara-cara untuk memanfaatkannya demi kepentingan umat Islam. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran secara langsung membahas globalisasi, beberapa prinsip dalam Al-Quran dan hadis dapat diartikan sebagai dasar untuk pandangan ini. Sebagai berikut ada beberapa prinsip pemeliharaan identitas Islam, ayat-ayat Al-Quran yang menekankan perihal ini dalam surah Al-Imran mengatakan bahwa hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Mungkin itu pemaparan singkat dari materi kami. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 oleh Al-Ustadz Afrinul Haq. Semoga dari hasil pemaparan ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang pemikiran Islam transnasional. Seperti yang jelaskan tadi, istilah yang di gerakan Islam
transnasional adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara, di mana pergerakannya melewati batas-batas teritorial setiap negara. Ideologi yang bertumpu pada politik atau konsep kenegaraan. Gerakan ini cenderung fokus pada konsep ideologi untuk kebaikan umat Islam di seluruh dunia. Sikap Muhammadiyah terhadap gerakan ini yaitu menguatkan dan meneguhkan ideologi Muhammadiyah. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan, atau ada yang bisa memberikan pencerahan lagi, kita persilahkan. Bagaimana, Pak Ustadz? Ada mungkin yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan dari pemakalah kelompok 3 Islam, pemikiran Islam transnasional ini? Bagaimana Pak Ustadz Sardian? Ada pertanyaan sedikit ini, Ustaz, Iya, silakan Pak Ustadz. tentang pemikiran tadi. Terima kasih banyak atas pada pemateri. Saya ingin bertanya sedikit tentang apa ini, tentang pemikiran Islam masalah imperialisme. Bagaimana itu, Ustaz itu? Ya, dengan globalisasi, bagaimana itu pemikiran-pemikiran yang dimaksud dengan pemikiran globalisasi, imperialisme, bahkan itu trans Islam dah. Tidak aku tahu juga itu Ustaz apa maksudnya itu. Iya, saya kira hanya itu saja Pak Ustaz. Sementara. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan pertama oleh Pak Ustadz Sardian tadi, bagaimana konsep metode pemikiran imperialisme dan ide apa tadi? Eh, Globalisasi. Globalisasi. Oke, kita persilakan untuk kepada Pak Ustadz Amrinul Haq untuk menjawab pertanyaan ini. Padanya dipersilakan. Atau ada teman kelompok yang lain yang bisa menambahkan juga dari kelompok 3 yang bisa membantu Pak Ustadz Amrinul Haq memberikan jawaban. Ya, sedikit saya bisa sharing ini dengan Ustaz Samri insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Untuk sementara saya cari dulu konsep. Ada materi yang saya ingin paparkan di sini insya Allah. Eh, Pertama adalah eh, tentang tentang pengembangan daripada konsep eh, yang diutarakan tadi oleh Pak Ustadz ini teramat eh, penting sekali, di mana kita lihat bersama bahwa eh, pemikiran eh, pemikiran pemikiran Islam transnasional merujuk pada konsep dan ideologi Islam yang melintasi batas-batas nasional, menempatkan ajaran Islam dalam konteks global. Hal ini mencerminkan keberagaman
pandangan dan interpretasi Islam di berbagai budaya dan lingkungan sosial di seluruh dunia. Konsep ini betul-betul memberikan nuansa berpikir dan memberikan sugesti kepada kita semua, walaupun kita ini sudah berumur, tapi membuat kita sadar dengan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita semua dengan adanya materi pelajaran seperti ini. Di antaranya bahwa pemikiran ideologi Islam yang melintasi batas-batas nasional ini artinya kita berada di global yang kemarin malam telah kita simak bersama dari Ibu yang kita hormati, Ibu dosen kita, Ibu Profesor Doktor yang telah memberikan kepada kita bimbingan tentang pemikiran Islam dan banyak ayat yang telah diutarakan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Amrin, tentu memberikan nuansa wawasan kepada kita semua. Pemikiran ini seringkali menekankan nilai-nilai universal Islam yang dapat diterapkan di berbagai konteks, menolak pembatasan pemahaman agama, konteks lokal atau nasional. Terdapat upaya untuk membangun solidaritas umat Islam secara global dan berkontribusi pada isu-isu dunia seperti perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Sungguh luar biasa materi ini. Dalam pemikiran ini tentu kita merujuk lagi kepada persiapan kita dalam hal pemberdayaan diri, terutama generasi kita sekarang dan yang akan datang. Dan tentu kita berpatokan lagi kepada ulama-ulama terdahulu yang telah mendahului kita, mengapa mereka mau meluangkan waktu untuk menulis, mewariskan buku-buku kepada kita semua, dan sepertinya hal ini yang teramat penting untuk kita sadari bersama dan sekaligus untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Selanjutnya, yang ketiga yang terakhir, penting untuk diingat bahwa pemikiran Islam transnasional dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gerakan sosial, organisasi non-pemerintah, hingga pemikiran-pemikiran individu yang berusaha menyatukan nilai-nilai Islam dengan konteks global yang semakin terkoneksi. Pemikiran ini mencerminkan dinamika kompleks dan kontinu pemikiran Islam yang bergerak di luar batas-batas nasional. Artinya kita ini selaku pelajar, mahasiswa pendidikan, kembali lagi memberikan nuansa sugesti semangat kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik, setidak-tidaknya mempertahankan apa yang ada dan sekaligus berbuat demi masa depan generasi kita. Intinya kontribusi apa yang kita lakukan sekarang untuk generasi kita cerminan masa depan anak binaan atau generasi kita. Jadi jangan kita pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik, terutama dalam bimbingan remaja, anak remaja kita, terutama dalam pengenalan dinul Islam ini. Barangkali sebagai benteng untuk mengingatkan mereka di kemudian hari bahwa
pendahulu kami ada yang menasihati kami seperti ini dibanding aku dek sisa gagah. Terima kasih untuk sementara ini yang kami bisa eh, tambahkan atau sharing bersama dengan Ustadz Amrin. Jazakallah khairan katsira. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tambahan yang luar biasa dari Pak Ustadz Muhlar. Semoga kita semua bisa mendapatkan pencerahan lagi dari tambahan materinya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita... Ya, dilanjut nih Pak Isbul lah. Oh iya. Ya, Bagaimana Ibu Prof? Mau ditambahkan? dilanjut. Oh iya, Dilanjut nih, ya. insyaallah. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 2, kelompok 3, dan insyaallah selanjutnya kita akan lanjut lagi ke pemaparan makalah dari kelompok 4, yaitu dengan judul sikap Muhammadiyah terhadap bukan kelompok 5 ya. Isu Kelompok 4. kelompok 4, sikap Muhammadiyah terhadap gerakan transnasional. Ini judulnya hampir sama tadi dengan kelompok 3. Oke, Ya. untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materi makalahnya. Terima kasih. Dipersilakan. Dulu, bagaimana caranya dibuka ini anu? Bung, tunggu dulu. Iya. Terbaca kah? Iya, alhamdulillah sudah terbaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pertama-tama menyampaikan rasa hormat kepada Ibu dosen, kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali. Sebetulnya memang ada kesinambungan dari kelompok 3 tadi tentang transnasional dengan materi berikutnya ini, yakni sikap Muhammadiyah terhadap gerakan transnasional. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, pemakalah, sekaligus ditambahkan kembali oleh moderator apa sungguhnya yang dimaksud dengan transnasional. Ini mungkin saya agak perkecil sedikit dari ini karena apa namanya sikap Muhammadiyah terhadap gerakan-gerakan ini. Kita mengawali dengan satu hadis Rasulullah SAW bahwa Rasul pernah menyatakan bahwa umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan pasangannya. Na'li. Kemudian hingga apabila ada di antara mereka itu yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian. Dan sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kecuali satu golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kemudian sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu mereka yang berada di ajaranku dan para sahabatku. Itu sebagai pengantar satu hadis bahwa Rasulullah ternyata sudah melihat kondisi itu. Sekalipun ini hadis juga ada beberapa yang ulama hadis mengatakan bahwa ini bukan setingkat dengan hadis mutawatir. Yang kedua sebagai pengantar juga tentang terasnya bagaimana menyikapi, bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap gerakan-gerakan Islam internasional ini. Kami memberikan informasi lebih awal dulu bahwa Muhammadiyah telah memiliki amal usaha dalam berbagai aspek
Ini data tahun 2010, tentu ini ada peningkatan di tahun 10 tahun lebih kemudian. Yang pertama di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah memiliki 4.623 taman kanak-kanak, 6.723 PAUD, ada 15 SLB, SD 1.137, 1.009 MI-nya, kemudian madrasah dini awaliyahnya 347, tingkat sekolah menengah pertama 1.178, 507 MTS, 198 MA alia, 589 tingkat SMA, dan 396 SMK. Kemudian muallimatnya ada 7, 101 pondok pesantren, 3 sekolah menengah farmasi, 40 universitas, 93 sekolah tinggi, 32 akademi, dan 7 politeknik. Kemudian di bidang kesehatan 71 rumah sakit umumnya, 49 rumah sakit bersalin, 117 balai kesehatan, 47 poliklinik. Kemudian bidang kesejahteraan sosial, ada panti asuhan sebanyak 421, panti jompo, asuhan keluarga, panti cacat netra, dan ada 38 santunan kematian. Di bidang ekonomi ada Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 6, kemudian Baitul Mal Wat Tanwil ada 296 dan 303 koperasi. Kita sudah melihat sekian banyak amal usaha Muhammadiyah. Kemudian inilah muncul pertanyaan. Kenapa banyak aktivis dan aset Muhammadiyah yang dikuasai oleh aliran transnasional? Transnasional ini paling tidak kita mungkin ada beberapa yang sudah kita kenal, misalnya Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, kemudian aliran-aliran Salafi, itu semuanya termasuk adalah dari transnasional itu sendiri. Kenapa? Kan itu kan berasal dari luar. Tadi kan sudah pengertiannya bahwa apa yang dimaksud dengan gerakan transnasional itu adalah aliran atau gerakan Islam yang melewati teritorial dari luar kemudian masuk ke Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, data Majelis Ulama pernah merilis itu ada sebanyak 430 aliran Islam sendiri di Indonesia, melebihi dari apa yang diprediksi Rasul sebanyak 73. Saya yakin bukan itu, karena kalau di Indonesia 430-an aliran Islam sekarang yang ada di Indonesia lebih. Kemudian ya kalau sekadar informasi juga kepada Ibu Rosin bahwa kalau di Sulawesi Tenggara saja ini, Sulawesi Tenggara itu sudah lebih 40-an aliran Islam yang ada di sini. Kemudian kita kenal bahwa di antara 430-an aliran Islam ini kan sudah ada 7 orang yang juga mengaku sebagai Nabi dan Rasul yang mendapat wahyu, termasuk kemarin yang pelatih bulu tangkis mengaku Nabi dan Rasul. Ada perempuan orang Pinrang, Lia Eden, itu juga mengaku sebagai titisan Jibril, kemudian mengaku sebagai Nabi Isa, dan lain-lain sebagainya, banyak. Termasuknya dari Ahmadiyah juga, itu adalah termasuk transnasional. Dia berasal dari India, kemudian masuk ke Indonesia. Nah sekarang ini yang tadi menjadi pertanyaan, kenapa bisa? Kita melihat kenyataan yang ada bahwa banyak aktivis Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah, bahkan aset Muhammadiyah itu dikuasai oleh mereka, aliran transnasional. Kenapa seperti itu? Ini ada jawabannya. Pertama, karena ada kesamaan ide dan semangat dalam memerangi TBC. Semuanya menyatakan bahwa kecuali mungkin Hizbut Tahrir yang nanti ini adalah karakter gerakan transnasional ini memiliki daya tarik tersendiri. Kalau yang lain-lain itu rata-rata semuanya taruh misalnya dari golongan-golongan Salafi misalnya, itu kalau melihat ide yang semangatnya itu sama dengan yang di Muhammadiyah, memerangi TBC, tahyul, bid'ah, dan khurafat. Itu juga adalah jalur yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari awal.
Memang ide awal itu muncul untuk memerangi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, itu muncul untuk memerangi TBC ini. Penyakit yang ada ketika itu, terutama penyakit TBC ini, tahyul bidah dan khurafat ini. Kemudian kedua, kenapa sampai banyak kader-kader bahkan asik dikuasai? Karena melihat karakter gerakan transnasional itu memiliki daya tarik bagi pengikutnya. Karena misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu memang memiliki daya tarik karena isu tentang asas tunggal Pancasila misalnya, ya kemudian datang Hizbut Tahrir akan merubah dengan sistem dari sistem demokrasi ke sistem khilafah, maka itu menjadi daya tarik terutama pada generasi muda, paling tidak pada tingkat mahasiswa. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kenapa sampai aktivis dan ASI ini bisa dikuasai? Karena kita harus mengakui bahwa memang kita punya kekurangan, kurangnya penguasaan hasanah Islam dengan baik, yang berakibat pada ketidakmampuan kader Muhammadiyah dalam berargumen secara benar ketika berdebat dengan pihak lain. Kita punya kekurangan di situ. Nanti juga di berikutnya ini akan ada apa sikap yang harus kita lakukan. Pertama, sikap Muhammadiyah tentang gerakan transnasional ini adalah kita jadikan sebagai peluang dan tantangan. Peluangnya itu adalah peluang dakwah sekaligus tantangan dakwah di intern Muhammadiyah sendiri. Kita punya peluang karena ada ladang dakwah untuk mendakwai mereka dengan cara pertama. Yang kedua, ini dengan juga menjadi sikap adalah membendung ide dan gerakan transnasional dengan cara yang elegan seperti berdiskusi. Ini cara Muhammadiyah. Tapi sesungguhnya itu hanya secara intern Muhammadiyah. Ini cara-cara Islam sebetulnya. Dengan cara berdiskusi dengan sistem dakwah tadi itu kan Allah sendiri sampaikan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiyasan. Saya kira ayatnya jelas. Itu dengan cara-cara seperti itu tidak konfrontal. Muhammadiyah menyampaikan menghadapi gerakan transnasional ini tidak secara konfrontal. Bukan sistem merombak, akan tetapi Muhammadiyah dengan cara merubah. Caranya bagaimana? Dengan cara berdiskusi yang elegan, kemudian menerbitkan buku-buku dan buletin. Yang kemudian sekalipun ini juga ada titik lemahnya karena minat baca kita ini, literasi kita yang terkadang berkurang. Kurang minat baca kita kalau misalnya penerbitan buku-buku. Kemudian ketiga, membekali diri dan umat dengan pengetahuan agama yang cukup. Sinilah peran pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam di kalangan Muhammadiyah supaya ini bekal bagi generasi untuk bagaimana melindungi dari gerakan-gerakan transnasional ini. Kemudian juga satu kekurangan kita ini dalam hal membekali diri dan umat, terkadang pengkaderan di mana-mana, pengkaderan mulai dari ikatan pelajar Muhammadiyah, ikatan remaja atau ikatan remaja Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, ikatan mahasiswa Muhammadiyah, semuanya ada. Nasihatul Aisyah, orto-orto Muhammadiyah terkadang melakukan pengkaderan sekian banyak kader, kemudian kan tetapi tidak memiliki follow up. Akhirnya ya terkadang ini anak-anak kita, adik-adik kita ini menjadi haus dengan ilmu, kemudian tiba-tiba ada yang mendapatkan itu, ditada ini kader, kemudian diberikan sesuatu hal yang memang memiliki daya tarik tersendiri, akhirnya ikutlah dengan gerakan-gerakan transnasional ini. Padahal kader dari awal. Dan itu jelas kita lihat. Kemudian yang keempat, mengintensifkan dakwah Muhammadiyah dan bukan hanya sibuk mengurus amal usaha Muhammadiyah. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, makanya saya mengantar begitu banyak amal usaha Muhammadiyah dari semua lini dikuasai, akan tetapi kok kemudian ternyata dikuasai oleh orang lain yang notabene-nya bukan kader Muhammadiyah. Karena kita terkadang hanya sibuk mengurus amal usaha Muhammadiyah, tapi akan tetapi tidak
pernah menyibukkan diri untuk melakukan pembekalan terhadap kader kita, akhirnya kader, dan kemudian juga terkadang aset kita ini, aset-aset Muhammadiyah yang sekian banyak itu diambil alih oleh orang lain, termasuk mungkin masjid dan pesantren, tanah dan sebagainya, banyak yang dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kompetensi khusus untuk itu. Nah itu sekali lagi kita jadikan sebagai peluang dan tantangan. Saya kira itu hanya sebagai pengantar buat teman-teman sekalian. Nanti mudah-mudahan kita ada diskusi dan kita juga bisa merekrut mungkin ilmu dari dosen kita. Terima kasih banyak. Syukran. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan materi dari Pak Ustadz Kiai Muda Ustadz Muhammad Tang. Ya, pemateri yang sangat jelas padat disertai dengan data-data dari Majelis Ulama Indonesia. Sekadar informasi Ibu Prof, beliau ini adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara dan juga sebagai Nah, Ketua FKUB Forum Komentar Kolaka Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Kolaka Utara. beragama. Ya, Ya. dari hasil pemateri tadi tentang sikap Muhammadiyah, poin-poin yang sempat kita dengarkan menjadikan Muhammadiyah menjadikan peluang dan tantangan dakwah. Kedua, membendung ide dan gerakan transnasional ini, membekali diri dengan umat dan pengetahuan agama yang cukup, mengintensifkan dakwah Muhammadiyah, bukan hanya sibuk mengurus amal usaha Muhammadiyah. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Pak Kiai Muda, Muhammad Tang. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Kita buka sesi diskusi untuk pemaparan dari kelompok 4 ini kepada teman-teman. Ustadz silahkan dipersilakan untuk memberikan. Majelis Ulama. Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada kita persilahkan kepada Ibu Prof. Dr. Hajah untuk memberikan arahan dan pencerahan kepada kita. Kepada Ibu Prof dipersilahkan. Oke. Ya. Terima kasih kepada pemateri, pada semua, dan terutama kepada pemateri pada sekarang ini, yaitu Bapak Kiai Muda Pak Muhammad Tang, ya, Wakil MUI ya, MUI. Iya, Bu Prof. Iya, iya. Jadi ini sikap Muhammadiyah terhadap Islam transnasional. Jadi memang ada sangat berkaitan dengan materi yang ketiga tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang sikap Muhammadiyah transnasional itu sudah sangat lengkap sekali yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai. Itu yang ketiga-tiganya itu adalah itu merupakan inti. Ya, hanya saja itu juga tidak bisa kita melupakan dengan apa yang tertera di dalam surah An-Nisa ayat 59 dengan 82 ya, yang mengatakan bahwa taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kita semua. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inti daripada apa yang dikemukakan tadi oleh pemateri, yaitu ada pada ayat ini, bahwa
walaupun tadi dikatakan bahwa ada 3 inti yang harus yang dilakukan itu, termasuk tadi itu pembinaan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah itu supaya eh, apa yang menjadi gerakan transnasional ini adalah Muhammadiyah tidak lemah dengan apa yang merupakan, dan Muhammadiyah tidak merasa terganggu dengan apa yang dilakukan dengan gerakan transnasional ini. Dan selanjutnya di dalam Muhammadiyah ini, ya sebenarnya kalau awal itu tidak, Muhammadiyah tidak merasa terganggu dengan adanya gerakan transnasional yang ada di Indonesia khususnya, hanya saja karena di dalam pelaksanaan gerakan yang ada di Muhammadiyah juga ini, ya termasuk ini gerakan dakwah ini, ada gangguan dari transnasional ketika melangsungkan dengan apa apa yang menjadi misi dan visi di dalam Muhammadiyah. Berikut kalau kita berbicara tentang transnasional yang disikapi oleh Muhammadiyah ini, ya terkadang juga Muhammadiyah mengatakan bahwa ya kita jalan sama-sama. Kenapa sih kalau kita tidak jalan sama-sama? Yang jelasnya itu apa yang kami jadikan sebagai akidah di dalam Muhammadiyah itu tidak menjadi bergeser, ya baik kepada Muhammadiyah, tubuh Muhammadiyah itu sendiri itu, walaupun kepada angkatan muda dan ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah. Ya, kemudian kalau kita berbicara tentang transnasional ini, ya yang notabene itu eh, apa pemerintah yang ada di Indonesia ini yang sudah jelas sudah memilah-memilah dengan yang mana yang istiqomah, yang mana tidak istiqomah, ya itu. Jadi kalau sebenarnya kita tidak tiap orangnya tidak apa ya tidak merasa terganggu dengan apa yang dilakukan dengan mereka. Yang jelasnya itu di Muhammadiyah itu sudah istilahnya itu sudah pemenuhan dengan akidah, sudah pemenuhan dengan apa yang sudah menjadi kajian-kajian di dalam tarjih. Jadi tidak apa ya, ya hanya karena kita perlu menularkan kepada generasi muda kita ini supaya jangan mudah seperti dikatakan tadi oleh materi, jangan mudah terpengaruh dengan pengisian-pengisian gerakan yang ada di dalam tubuh mereka. Ya, sekira itu cukup untuk namanya untuk kita eh, apa ya tanggapi dengan apa yang menjadi pemateri yang keempat ini. Ya, barangkali kita bisa lanjut kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita lanjut kepada pemateri ke-5 atau pemateri terakhir, Pak Isbullah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Prof atas tambahan pencerahan kepada kita semua. Sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya untuk teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pemateri kelompok yang ke-5 dengan judul Isu Kontemporer dalam Islam dan Sikap Muhammadiyah. Ya. Ada pematerinya? Siapa Pak punya Akmal, kelompok? Pak, iya. Siapa punya kelompok itu? Tidak ada mungkin kelompoknya. Sepertinya, Akmaluddin kayaknya. iya, Pak Akmal. Pak Akmaluddin. Ah, bukan, Pak Akmal kelompok, Pak Sudah kemarin. Akmaluddin. iya, kelompok kedua dan Akmaluddin. kelompok. Sudah kemarin. Saya sama-sama Pak Kamaludin. Iya. Oh, Sama Kak di situ dengan Pak Hasanuddin Nuhung. Oh iya. kelompoknya itu kelompok 5. Pak Ustadz Sardian bagaimana? Terus Sardian saya sama-sama. Oh,
Ya, mohon maaf Ibu Prof, sepertinya untuk kelompok yang Kalau tampil terakhir ini. kalau tidak ada, kalau hanya sekedar mau dibacakan dulu apa informasi-informasi tentang Muhammadiyah dan isu kontemporer ini, saya kira ada beberapa ini informasi Ya, Iya, silakan Pak. bahwa ya silakan, silakan, saya silakan. Pak moderator, Bu dosen. Iya, Jadi begini, Muhammadiyah dan isu kontemporer sebetulnya memang ada kesinambungan dari tiga materi ini tadi. Yang pertama iya, disampaikan materi pertama, kemudian yang kedua dan ketiga ini, bahwa kalau Muhammadiyah tentang masalah eh, isu kontemporer itu, saya kira apa yang kita sebut ini tentang kontemporer itu sebetulnya masalah-masalah kekinian yang ada. Kemudian iya, masalah kekinian yang sementara dibahas oleh Muhammadiyah, kita batasilah taruh misalnya tentang masalah eh, apa ini, masalah kesetaraan gender, kemudian kesetaraan gender dan feminisme, pluralisme agama, kemudian tentang demokrasi dan HAM seperti yang sekarang ini. Itu semuanya dibahas oleh Muhammadiyah. iya, Eh, betul. Kemudian apa isu tentang ini? Sementara tujuan Muhammadiyah sendiri itu, kalau secara meluasnya adalah bagaimana mensucikan, memurnikan agama Islam itu sesuai dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian berusaha agar orang-orang Islam mengerti ajaran Islam dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud masyarakat utama, itu yang pada intinya. Kemudian kalau apa yang akan dibahas tentang di kesetaraan gender dan feminisme ini, saya lihatkan dulu ada beberapa hal yang bahwa terkadang diartikan kesetaraan gender itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Padahal Muhammadiyah tidak melihat seperti itu. Muhammadiyah melihatnya itu bahwa yang dimaksud kesetaraan gender dan feminisme di sini adalah dia punya hak untuk mengembangkan diri tanpa ada dikotomi laki-laki dan perempuan itu. Kalau kita melihat di berbagai ayat, eh, taruhlah misalnya di Al-Isra ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan kedudukan yang paling terhormat. Yang tadi juga dibacakan juga Ustaz Samrin, ya Yohanes inna khalaqnakum min sakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu laki-laki dan perempuan disebut oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sendiri menyebut khusus dengan nama surah An-Nisa ada, sementara surah Al-Hujurat. laki-laki tidak ada. Ya, ya Al-Hujurat ya Tidak ada ada tadi ya. surat laki. Tidak ada surah Al-Rijal. Ya, tidak ada surah, sementara ada surah An-Nisa. Hmm. Itu kemudian apa ini? Dari Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender. Itu di Ar-Rum ayat 21, nanti bisa lihat, saya sampaikan saja. Ar-Rum 21, An-Nisa ayat 1, surah An-Nisa, saya kira ini gampang. Yang tadi Al-Hujur ayat 13, Bu. Yang pada intinya bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, supaya hidup tenang. Kemudian saling Rum. mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, kemudian eh, lahir dan menyebar banyak eh, laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling dita'arafu. Kemudian tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada di Ali Imran, ada di An-Nisa ayat 124, surah An-Nahl ayat 97, At-Taubah ayat 71 sampai 72, dan seterusnya, bahwa sesungguhnya Allah itu secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa dan beramal.
Yang pada prinsipnya, prinsip kesetaraan di sini adalah perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Itu yang kesamaannya. Kemudian perempuan dan laki-laki sebagai khalifatullah fil ard. Sama-sama. Tidak disebutkan oleh Allah secara khusus bahwa yang hanya bisa menjadi hamba di sini adalah laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Kemudian laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama khalifatullah fil ard. Kemudian laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian awal dari Allah ketika di alam arwah. Kemudian drama yang terjadi di surga antara yang ketika Nabi Adam harus keluar dari surga itu keterlibatan Adam dan Hawa secara bersama-sama. Kemudian persamaan berikutnya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama punya potensi untuk meraih prestasi. Itu kalau dalam hal kesetaraan gender. Cuma ya terkadang memang banyak tuntutan, perempuan banyak menuntut tentang mestinya sama apa yang dilakukan oleh laki-laki, kalau mau main smackdown laki-laki, perempuannya juga mau main smackdown. Ketika laki-laki misalnya banyak berpakaian bagaimana, dia juga maunya seperti itu. Padahal kan tidak sampai ke situ. Ada batasan-batasan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Kemudian kenapa seakan-akan muncul ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalil agama? Karena inilah masalahnya, karena pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan. Bahwa keyakinan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Selalu diyakini seperti itu. Kemudian dianggapnya bahwa perempuan adalah makhluk lemah, sampai itulah yang menyebabkan terkadang dianggap bahwa ada sesuatu yang ketidakadilan dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya tentang isu HAM dan demokrasi. Islam mengatur tentang masalah musyawarah, tentang demokrasi, surah bainahum. Tadi juga Ibu dosen juga menyampaikan satu ayat, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, yang kemudian kita terjemahkan bersama. Kemudian kenapa ketika Allah memerintahkan untuk mentaati Allah, maka Allah memakai perintah atiullah. Juga ketika memerintahkan untuk kepada Rasul juga dipakaikan kata-kata atiu. Sementara ketika harus tunduk kepada pemerintah tidak dipakaikan lagi atiu. Hanya wawul atfi. Wa ulil amri minkum. Kenapa tidak ada wa atiu ulil amri minkum? Karena menurut sebagian penafsir kontemporer mengatakan bahwa karena menaati ulil amri itu tidak sama kewajiban menaati Allah dan Rasulnya. Kalau seorang ulil amri taat, atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka wajib hukumnya kita juga ikut atiu ulil amri minkum. Tapi kalau dia menyalahi aturan atiullah wa atiur Rasul, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Makanya tidak dipakaikan lagi perintah langsung sama dengan perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, dengan mentaati ulil amri. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip kesejajaran atau al-musawa, kemudian kebebasan untuk hidup, prinsip persamaan, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan beragama. Itu diatur semuanya dalam hal HAM ini. Kemudian pluralisme agama. Bahwa kita sudah ditakdirkan bahwa kita memiliki di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara. Juga tadi Ustaz Samri juga menyampaikan juga ayat itu tentang pluralisme ini, bahwa kita punya agama yang banyak. Bagaimana bahwa suku, bangsa, agama ini yang bermacam-macam. Sikap Muhammadiyah ini menerima ini, sekalipun bukan berarti pluralisme agama itu adalah menyamakan semua agama. Bukan berarti seperti itu, bahwa prinsip pluralisme itu adalah prinsip bahwa semua agama benar.
Tidak seperti itu, tapi semua agama benar menurut penganutnya masing-masing. Berikutnya, bagaimana solusi untuk memahami pluralisme agama ini? Dalam memahami dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, jelas dibutuhkan kesadaran dan pemahaman yang kuat dan pentingnya kerukunan antar agama. Itulah sebabnya menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran pluralisme di kalangan masyarakat. Bahwa perbedaan agama di antara mereka bukanlah penghalang untuk menjalin sebuah kerjasama dan kedamaian dunia ini. Islam dan Muhammadiyah sendiri itu mengajarkan bahwa kebebasan memilih agama merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Seperti yang kita ketahui, kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebuah realitas. Dan dalam kemajemukan itu tidak boleh dibiarkan adanya sikap-sikap dan tindakan diskriminatif. Nah, itulah yang dibahas sesungguhnya dalam materi ini, bahwa sikap Muhammadiyah terhadap pluralisme dan isu-isu kontemporer yang ada. Saya kira begitu informasi tentang apa sesungguhnya yang dibahas dalam hal ini. Muhammadiyah menyikapi hal-hal yang sifatnya isu kontemporer. Yang kontemporer sebetulnya adalah hal yang terjadi sekarang ini. Kemudian Muhammadiyah membahasnya, mungkin tidak ada sebelumnya. Ya sebelumnya, kemudian ternyata muncul kemudian, itu disebut dengan isu kontemporer. Muhammadiyah membahasnya apakah lewat sidang tarji, ataukah lewat di majelis-majelis yang membidangi hal itu, majelis hikmah misalnya tentang masalah politik dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tambahan materi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Muda Ustadz Muhammad Tam pada malam hari ini. Sangat mencerahkan kita. Kami kembalikan kepada Ibu Prof untuk memberikan arahan tambahan pada Ibu Prof, dipersilakan. Ya, baik. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kiai Ustadz Muda ini, yaitu isu kontemporer. Ya, jadi kita sudah sama mengetahui itu yang dimaksud dengan isu kontemporer. Isu kontemporer ini adalah apa yang terjadi di masa kini, atau itu persoalan kekinian. Ya, termasuk persoalan kekinian ini terdapat dalam medsos ini. Ya, terkadang itu ya seperti dikatakan tadi, ada kesetaraan gender. Kemudian kesetaraan gender ini yang pada hakikatnya itu di Muhammadiyah itu tidak pernah menanggapi dulu dengan tentang kesetaraan gender yang muncul di masa lalu. Nanti kepada sekarang ini itu sudah ditanggapi bagaimana sehingga kita mengansipasi dengan terutama kepada putri-putri dari Muhammadiyah itu yang tunas harapan Aisyah ini, yaitu Nasihatul Aisyah, yaitu yang diberikan penekanan itu tentang perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang harus dilakukan oleh angkatan muda kita ini, terutama angkatan muda putri yang sehubungan dengan isu kekinian ini, isu modern. Ya, jadi sebenarnya itu kontemporer ini adalah ya isu modern yang terjadi sekarang. Dan kita lihat bahwa di medsos yang lagi tren sekarang ini, ya itu harus dibarengi dengan pendidikan agama yang di awal. Karena kalau tidak dibarengi dengan pendidikan agama di awal ini, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah kepada angkatan muda kita, terutama kepada angkatan muda kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat di yang pertama itu adalah yang muncul ini, itulah yang pertama disikapi oleh Muhammadiyah.
untuk menjaga pemuda dan pemudinya. Ini yang di kekinian, di modern atau kekinian ini. Ya, seperti kalau kita lihat itu di mana-mana pada umumnya ini termasuk modern dan kekinian, termasuk sifat kontemporer di sini yang dalam agama itu sebenarnya tidak boleh, ya, seperti pertemuan antara beda jenis. Ya, pertemuan antara beda jenis itu yang kelihatan sekali ditayangkan di media-media. Ya. Jadi begitu ketemu itu pertama berjabat tangan. Setelah berjabat tangan itu ya langsung dengan berpelukan. Nah, terkadang itu berpelukan itu belum lengkap, belum mencukupi. Jadi langsung dengan berciuman. Nah, kalau ini yang sudah beda pendapat, yang sudah beda jenis di sini, ya itulah yang sangat perlu disikapi. Sangat perlu disikapi. Bukan Muhammadiyah saja yang perlu menyikapi yang seperti ini, tapi semua kita umat Islam itu yang menjadi tugas pokok kita ini bagaimana untuk mencegah hal yang seperti itu. Ya, kita lihat itu. Jadi pernah itu ada salah seorang murid TK, murid taman kanak-kanak, ya, malah PAUD. Ya, PAUD itu kan mulai dari usia 4 tahun sudah masuk PAUD. Ya, usia 4 tahun. Ada mengatakan bahwa cepat Ki, dipanggil ibunya, cepat Ki, Bu. Ada selingkuh di televisi. Mana yang selingkuh? Ternyata dilihat seorang wanita bertemu dengan seorang laki-laki yang berjabat tangan, langsung berpelukan, langsung berciuman. Nah, jadi kiranya itu dia berselingkuh. Padahal ini adalah salah satu yang dilakukan oleh modernisasi dan salah satu oleh orang-orang Muslim yang ada di Indonesia ini, yang dilakukan, yang dianggap ini adalah salah satu pertemuan modern. Katanya silaturahim yang paling mendalam ini. Kalau langsung ini. Nah, sementara itu ada pemuka agama atau ada gerakan Islam ini, jangankan itu berpelukan, berjabat tangan pun itu tidak. Ya, berjabat tangan pun tidak. Bahkan ada yang menganggapnya itu antara laki-laki dengan perempuan, kalau berjabat tangan itu adalah merupakan dia bawa kepada salah satu hadis, tapi hadisnya itu adalah hadis lemah yang mengatakan bahwa kalau ada seorang laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit yang bukan muhrimnya, nah itu adalah sama halnya dengan menyentuh babi yang berlumuran darah. Ya, walaupun itu adalah salah satu hadis yang dianggap lemah, yang dianggap doif. Tapi ini adalah boleh dikatakan, disampaikan kepada pemuda angkatan muda yang perlu kita khawatirkan. Ya. Dan itu bisa kita kembali kepada ada salah satu ayat dalam surah Ali Imran, kalau saya tidak salah, Ali Imran atau Al-Baqarah itu, yang mengatakan bahwa janganlah kamu tinggalkan generasimu yang dalam keadaan lemah. Bukan lemah seperti apa di sini, bukan lemah dengan tidak bisa memberikan kehidupan kepada dirinya, tapi yang dianggap lemah ini adalah lemah iman dan lemah akhlakul karimah. Ya, itu yang yang bisa kita antisipasi dengan halnya seperti ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita cegah di zaman sekarang ini yang bisa merusak generasi akan datang itu. Ya, yang seperti ini, yang ada di kontemporer ini, yang ada di kekinian dan ada di di situasi modern. Ya, situasi modern. Kemudian Islam Islam kontemporer itu kalau saya tidak salah itu muncul mulai pada abad 19, Pak. Jadi bukan tiba-tiba muncul ini, tapi mulai pada abad 19 itu Islam kontemporer itu muncul. Ya, dan salah satu yang dapat kita
yang dapat kita antisipasi sekarang ini, karena lebih tepatnya ya suatu yang sama kondisinya dengan waktu yang banyak, waktu yang berlalu atau waktu yang akan datang. Ya, sekira seperti itu untuk perannya Bapak, dan masih bisa diberikan semacam apresiasi dengan apa yang dikatakan dengan isu kontemporer yang ada di dalam pembelajaran kita ini. Terima kasih Pak Hizbullah. Terima kasih banyak Pak Ibu Prof atas arahan, tambahan, nasihat untuk kami semua. Sangat bermanfaat sekali untuk kita pada malam hari ini. Eh, Kalau tidak ada lagi dari teman-teman untuk Ya, menanggapi, menambah, ya ditutup nih kalau sudah tidak ada. kalau sudah tidak ada, Ya, eh, insya Allah kita tutup perkuliahan malam ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq Iya, wal hidayah. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, jadi wabarakatuh. saya berharap bahwa semua mata kuliah yang sudah selesai pertemuannya itu dilengkapi absennya, Ya, kemudian kita kirim ke Pak pengelola Pak Naim, staf saya itu namanya Pak Muhammad Naim, ya ya, dikirim ke situ. Ya, disampaikan kepada Pak Ketua supaya semua mata kuliah. Coba dilihat dulu semua itu mata kuliah yang sudah selesai dan dirampungkan semua absennya supaya tidak ada yang terkendala dengan nilainya nantinya. Jadi mohon maaf supaya di ini nilai absennya itu, absen yang di ini. Karena kita terkendala nanti kalau kalau dosen sudah mau mengisi berita acara nilai, lantas ada yang tidak lengkap absennya. Nah, jadi kita melihat absen itu karena tidak ada kontrolnya ini, karena kita ini adalah selamanya satu semester ini full online, makanya itu yang kita bisa sebagai pegangan itu adalah absen. Ya. Kemudian untuk mata kuliah yang saya ampu itu masih ada satu yang belum selesai juga. Itu perangkat pembelajaran. oh iya. Ya. Kemudian Pak Hizbullah itu karena tidak ada barangkali Pak Akmal. Ini perangkat pembelajaran ini saya berpasangan dengan Ibu Profesor Dr. Siti Wardah. Oh iya. Ya, saya berpasangan dengan itu. Jadi kalau Bu Prof Siti Wardah itu belum selesai semua itu, ya biar sisa satu saya yang bisa selesaikan. Biar Ya. saya kalau iya iya dilihat mungkin itu ya apa yang ini. Kemudian kita kasih muka kode kalau sudah siap lagi dengan itu diselesaikan itu perangkat pembelajaran itu. Ya. Kemudian dengan mata kuliah yang lain, mohon informasinya itu Pak semuanya. Informasinya itu mata kuliah yang belum selesai. Karena ini sudah ada perannya, sudah ada surat dari akademik Ya. untuk menyampaikan kepada semua dosen untuk menyelesaikan semua materinya di ujung dari bulan Januari ini. Ya, ya terima kasih kepada Bapak semuanya. Ya, pada Bapak-bapak, para mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini itu bisa kita realisasikan di di kedepannya dan di masa akan datang. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Hujan deras sini, Sas. Tidak Ya, kedengaran suara. Ada solusinya kalau hujan deras. Matang-tong ini bos ya. Ada solusinya Ustaz kalau hujan deras.
Matong-matong nih bos Yewa. Alhamdulillah pura nih materi. Solusi apa tadi solusinya Ustaz? Saya pakai HP. Jadi double Oh, double double ini. Double akun. Kelebihan HP minus sesi sebulan nih kasih mikir satu bah. Enggak kan pakai laptop. Pakai laptop awalnya. Ada laptopnya, ada juga HP-nya kasih mikir satu, wah. Betul-betul ini orangnya Basnas ini. Masya Allah. Ya, 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 Wah, Masya wah, wah. Allah. Kedengaran sekali anunya suaranya. Kalau pakai Absen dulu, laptop, absen. hujan. Absen. Iya, Ya, absen, absen, absen. absen. Gimana? 9 Itu? yang hadir ini.